Cek cek. Assalamualaikum, selamat malam Ustadzah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, suara saya terdengar jelas ya Ustadzah ya? Jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak ya kepada Ustadz-Ustadzah yang sudah meluangkan waktunya dan sudah bersedia datang tepat waktu malam ini gitu untuk melaksanakan webinar pre-event Sekolah Yayasan BES 15 dengan tema step by step membesarkan yayasan yang akan disampaikan oleh Mas Sono Prabowo gitu. Sebelum webinar saya mulai, saya izin reminder kembali ya kepada Ustadz-Ustadzah, bagi Ustadz-Ustadzah yang belum mengganti username-nya sesuai dengan format yang telah ditentukan, silakan untuk bisa diganti terlebih dahulu dengan format, nama, dan diikuti dengan nama yayasannya. Nah, kemudian bagi ustadz-ustadzah yang tidak ada kendala jaringan atau tidak ada kudur atau kepentingan lain gitu, silakan untuk bisa on kamera ya teman-teman semua sebagai salah satu bentuk apresiasi kita kepada pemateri kita malam hari ini dan juga sebagai salah satu cara untuk kita saling kenal mengenal nih sebelum kita bertemu langsung di Semarang gitu. Oke, teman-teman juga kami persilahkan untuk bisa mengajak teman satu yayasannya ya, untuk kita bisa belajar bareng hari ini, malam ini bersama dengan Mas Bowo. Teman-teman juga silahkan untuk bisa menyiapkan alat tulisnya, barangkali nanti ada pertanyaan atau ada, hal yang ingin dicatat gitu, sebelum disampaikan kepada Mas Bowo biar tidak lupa gitu nggih teman-teman nggih. Ini karena sudah jam 8 lebih 2 menit, saya izin mulai webinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan webinar pre-event Sekolah Yayasan Batch 15 hari kelima untuk sesi ketiga nih. Masya Allah ini teman-teman sudah 3 kali webinar ya hari ini. Semoga masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai webinar kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat menjadi lantaran lancarnya webinar kita hingga usai nanti gitu. Saya izin memperkenalkan diri kembali ya teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Fariha Rohana yang akan membersamai teman-teman di webinar kita pada malam hari ini gitu. Biasanya kalau misal di Al-Fatihah ini saya dipanggil dengan sebutan Mbak Fariha gitu karena di sini kan seperti yang Mbak Umi sampaikan tadi gitu. Di sini kita sapaannya dengan Mbak dan Mas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang step by step membesarkan yayasan yang akan disampaikan oleh Mas Sono Prabowo atau biasa kita sapa dengan Mas Bowo. Nah, beliau merupakan founder dari Yayasan Al-Fatihah, Rumah Tahfidz Al-Fatihah, sekolahyayasan.com, birohukum.com, internet marketer, dan juga entrepreneur. Nah, beliau merupakan orang Sumatera, yaitu orang Riau yang sudah lama berdomisili di Semarang gitu. Nanti kalau misal teman-teman mau diskusi lebih lanjut atau mau mengajukan pertanyaan, silakan untuk bisa raise hand terlebih dahulu ya teman-teman, dan harapannya nanti teman-teman bisa on cam dan juga on mic biar diskusi kita lebih interaktif gitu. Oke baik, teman-teman selagi kita menunggu Mas Bowo ya, mungkin kita ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Eee, kan dari hari pertama webinar kemarin sampai dengan hari ini kan, teman-teman sudah mendapat tugas ya dari pemateri masing-masing. Kayak hari pertama itu dengan Mas Jabar ada tugas membuat akun Facebook, terus ada juga tugas dari Mas Ihsan gitu tentang media gitu. Dari teman-teman ada kendala atau ada yang masih bingung gitu terkait dengan tugasnya? Atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan event offline kita besok, teman-teman, tanggal 22 sampai dengan 24 Agustus gitu. Nanti mungkin teman-teman kalau misal ada, pertanyaan atau ada kebingungan terkait dengan event kita yang offline yang tanggal 22 sampai 24 nanti bisa menghubungi admin ya, teman-teman. Ada admin 1 yaitu saya dan juga admin 2 Mbak April gitu. Nanti silahkan untuk bisa dihubungi adminnya gitu.
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, Ustadz Ustadzah semuanya? Mohon izin bertanya, Ustazah. Boleh, boleh. Ini dari Ustadz Indra ya? Silakan Ustadz. Ya, kalau untuk yang offline di Semarang kan tanggal 22 ya, itu tuh acaranya kan dari pagi ya Ustazah ya. Betul Ustadz. Iya, betul Ustadz. Eh, Mungkin saya dari Indramayu, Jawa Barat itu mungkin naik kereta ke sananya. Kalau misalnya malam 22 udah ada di sana itu boleh nggak tuh ya Ustazah ya? Oke, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Boleh sekali Ustadz. Jadi walaupun kita kegiatannya 22 sampai 24 Agustus ya, tapi harapannya dari kami kalau misal bisa teman-teman bisa hadir H-1 gitu karena penginapannya kami buka untuk check-in-nya itu mulai dari H-1 pukul 14 siang gitu atau pukul 2 siang. Gitu. Jadi teman-teman silahkan kalau misal keretanya datang H-1 nanti bisa langsung masuk ke penginapannya gitu, teman-teman. Karena kalau misal datang pas hari H nanti takutnya kecapean karena kan untuk agenda hari pertama itu adalah tur ke cabang-cabang Al-Fatihah dan itu jaraknya dari penginapannya itu sekitar 1 jam, teman-teman. Dan selama tur itu kita membutuhkan waktu sampai 1 hari gitu. Kita pulang lagi ke hotel nanti insya Allah kira-kira maghrib. Jadi sehari full itu kita keliling-keliling ke cabang-cabang Al-Fatihah. Jadi butuh energi yang banyak. Jadi dimohon untuk teman-teman kalau misal bisa, silakan untuk bisa check-in di penginapan kami gitu mulai dari H-1-nya gitu. Gitu Ustadz. Baik Ustazah, makasih. Kalau yang dekat Al-Fatihah tuh stasiun apa ya Ustazah ya? Oh iya, kalau misal stasiun itu bisa turun di stasiun Tawang atau stasiun Poncol Ustadz. Nanti menyesuaikan dari kereta masing-masing saja turunnya di stasiun mana. Soalnya kalau misal dari jarak jarak dari hotelnya itu sama aja gitu dari kedua stasiun itu. Jadi monggo silakan dipilih yang mana gitu Ustadz. Baik Ustazah, makasih. Oke, sama-sama Ustadz. Oke, dari Ustazah Uswatul Hasanah. Ini saya sampai tanggal 21 jam setengah 9 pagi jadwalnya. Oke, ini berarti di stasiun atau di mana ya saya? Oh, oke. Berarti H-1 jam setengah 9 pagi ya? Oh, oh, naik bis. Oke, nanti silakan bisa konfirmasi ke LO masing-masing ya. Ustazah nanti insya Allah bisa kami sesuaikan gitu. Nah, buat teman-teman nanti untuk kegiatan offline-nya itu kan akan dibagi LO gitu. Nanti insya Allah akan ada 2 LO atau 2 admin yang bisa dihubungi teman-teman untuk masalah akomodasi atau penjemputan atau segala hal yang berhubungan dengan event offline dari sekolah yayasan. Nanti silahkan bisa memanfaatkan fasilitas tersebut ya, bisa tanya-tanya ke mbak-mbaknya gitu, biar event kita berjalan dengan lancar gitu teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya Ustadz Ustadzah? Punten selesainya itu Ustazah izin bertanya. Oke, Ustadz. Selesainya itu tanggal 24 tuh jam berapaan Ustazah? Oke, biasanya kita untuk penutupan itu jam 9 atau jam 10 malam, Ustadz. Tapi seringnya jam 10 malam gitu untuk penutupan dan
Sebenarnya, kan seperti yang disampaikan oleh Mbak Umi tadi ya sepertinya. Jadi, kita itu membuka sesi diskusi selama pelatihan. Jadi kan kalau misal selama pelatihan itu selesai materi jam 9. Nah, nanti silakan setelah jam 9 itu bisa free diskusi bersama dengan pemateri. Jadi kita pematerinya nanti stay di aula hotel, nanti silakan buat teman-teman yang ingin diskusi secara langsung bisa kami fasilitasi buat pemateri-pematerinya. Nah, biasanya kalau misal dari event-event sebelumnya kita diskusinya bisa sampai tengah malam, Ustadz. Jadi termasuk juga di hari terakhir tanggal 24 itu walaupun penutupannya jam 10 malam, nanti kalau misal masih ingin diskusi dengan pematerinya, selagi pematerinya masih ada di penginapan, nanti silakan bisa diskusi gitu. Tapi kalau misal mau pulang dulu gitu, nggak apa-apa silakan. Yang penting, terkait dengan jadwal kedatangan dan jadwal kepulangan nanti silakan bisa konfirmasi ke LO-nya masing-masing ya, Ustadz, ya. Biar bisa terorganisir gitu terkait dengan penjemputan dan pengantaran dari teman-teman semua gitu. Gitu, Ustadz. Iya, baik Ustazah, makasih. Oke, sama-sama, Ustadz. Ini dari Ustazah Bunda Haya ya. Ustazah, untuk kegiatan 3 hari apa aja jadwalnya biar ada gambaran untuk tur Al-Fatihah di hari pertama atau H-1? Oke, baik. Sebenarnya nanti jadwalnya akan kami bagikan tapi belum sekarang gitu ya Ustazah. Jadi mungkin saya menyampaikan sedikit gambarannya. Kalau misal untuk hari pertama atau tanggal 22 itu kita kegiatannya tur Al-Fatihah. Jadi untuk tur ke cabang-cabang Al-Fatihah itu bukan H-1 tapi, hari pertama gitu tanggal 22. Nanti kita seharian kita ke cabang-cabang Al-Fatihah, ke cabang RTA, Rumah Tahfiz, terus cabang TK atau KB itu yang kita sebut dengan Al-Fatihah School, terus juga ke kantor utama Al-Fatihah, ke cabang Al-Fatihah yang Jamus. Jamus itu yang sempat mau dibuka Kutab School, tapi sementara ini kita, eee, kita kita pakai sebagai asrama akhwat gitu. Nah, di sana itu bangunannya itu yang Bajaringan. Mungkin teman-teman yang sudah, pernah ikut webinarnya Mas Bowo mungkin beliau, sering sering itu ya menginformasikan kalau misal Al-Fatihah ada juga yang bangunannya menggunakan baja ringan. Nah, itu yang di cabang Jamus yang sempat mau dibangun Kutab School. Terus untuk yang 23 sampai 24-nya itu kita full di, ruang pelatihan gitu. Ruang pelatihannya di aula, nanti kita dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Untuk setelah itu kalau misal teman-teman ingin diskusi bersama dengan pemateri dipersilahkan gitu. Nanti kami berikan waktu, kalau misal mau sampai tengah malam monggo, kalau misal mau sampai pagi juga monggo, tergantung kesepakatan dari pemateri masing-masing gitu, teman-teman. Tuh. Untuk ekstra event yang pendampingan 25 dan 26 apakah ada jadwalnya? Ahad tanggal 25 pagi apakah ada acara? Misal mau keluar dulu apakah memungkinkan gitu. Nah untuk, event extend-nya perpanjangan waktu 25, 26 itu sifatnya semi formal gitu ya teman-teman. Itu kita selama 2 hari full belajar tentang FBS jadi nanti untuk pematerinya itu hanya Mas Jabar. Mas Jabar dibantu dengan tim advertiser dari Al-Fatihah. Nanti ada Mas Bilal, ada Mbak Rohimah, dan lain-lain gitu. Jadi selama 2 hari itu kita belajar FB Ads, tapi untuk tanggal 26-nya, kalau misal dari batch sebelumnya itu, kita penutupan jam 12 siang gitu. Jadi jam 12 siang udah selesai, kalau misal teman-teman mau pulang tanggal 26 siangnya atau sorenya gitu, bisa gitu. Kalau misal mau keluar dulu, boleh atau enggak gitu, boleh Ustazah, karena tanggal 25 sampai 26 kan itu bukan kegiatan wajib ya, itu opsional. Jadi mungkin dari teman-teman kalau misal ada keperluan lain gitu di tanggal-tanggal tersebut silakan, yang penting, selama ingin keluar dari penginapan bisa konfirmasi ke admin masing-masing gitu, biar, tetap terpantau gitu ya teman-teman. Kira-kira nanti banyak menggunakan laptop atau enggak? Kalau untuk laptop itu iya, waktu waktu praktik FB Ads, itu kan di hari kedua itu Mas Jabar mengisi, langsung ya, maksudnya praktik langsung bersama Mas Jabar. Nah, itu menggunakan laptop, teman-teman. Jadi diharapkan dari yayasan masing-masing gitu membawa laptop, karena kalau misal ndak bawa, itu bingung juga praktiknya gimana gitu, apalagi kalau misal ikut yang extend gitu. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini karena, kami sedang
berusaha menghubungi Mas Bowo gitu, jadi mohon ditunggu gitu. Sepertinya beliau sedang ada keperluan yang belum bisa ditinggalkan gitu ya teman-teman. Terus, dari Ustazah Bunda Haya, kalau naik bis nanti turun turun di pool mana? Apakah ada penjemputan juga? Nah, untuk terminal, kalau misal terminal terdekat dari penginapan itu terminal Bawen ya, teman-teman. Bisa turun di Bawen atau di Banyumanik gitu. Karena, sebenarnya penginapannya itu jauh dari Al-Fatihah, teman-teman. Itu kalau misal dari Yayasan Al-Fatihah itu jaraknya 1 jam. Jadi kalau misal Al-Fatihah itu di kota, nah penginapannya tuh di kabupaten, jadi jaraknya jauh. Jadi untuk terminalnya paling dekat itu di Banyumanik atau di Bawen. Nanti silakan buat teman-teman menyesuaikan untuk, terminalnya gitu. Kalau misal nanti mau tanya-tanya terkait dengan turunnya enaknya di mana, nanti silakan bisa hubungi adminnya ya teman-teman. Terus kalau misal terkait dengan penjemputan, itu insya Allah buat teman-teman ada fasilitas penjemputan, tapi kami menjemputnya di daerah kabupaten atau kota Semarang ya teman-teman. Jadi untuk akomodasi dari kota teman-teman masing-masing sampai dengan kota Semarang nanti silakan untuk bisa ditanggung sendiri. Tapi kalau misal untuk sudah sampai di terminal atau bandara atau stasiun di Semarang nanti insya Allah kami jemput gitu. Nanti akan ada plottingan penjemputan dan juga pengantaran dari panitia. Kalau dari Bandara Semarang ada penjemputan, insya Allah ada Ustazah. Silakan nanti kalau misal turun di mana, jam berapa gitu, nanti silakan bisa konfirmasi ke admin. Biar nanti admin bantu plottingkan gitu. Biar dijemput sama driver-driver dari Al-Fatihah. Itu teman-teman. Oh ya, mungkin reminder juga ya buat teman-teman terkait dengan administrasi. Kemarin saya sudah sempat reminder ya kepada teman-teman untuk bisa mengisi form identifikasi dan juga form pengajuan beasiswa. Nah, untuk form pengajuan beasiswa itu maksudnya apa, Mbak? Gitu. Nah, itu tuh salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa dari sekolah yayasan karena untuk harga normalnya kan pelatihan dari kami itu 8 juta. Nah, kenapa teman-teman bisa membayar 6 juta atau malah lebih murah kalau misal beli paket ya. Itu karena itu ada program beasiswa dari kami, jadi dimohon untuk form beasiswanya untuk bisa diisi gitu. Jadi kalau sudah diisi bisa disampaikan ke admin gitu, bisa di-scan atau sekedar foto nggak apa-apa gitu. Nanti insya Allah akan kami rekap. Dan juga untuk form identifikasi itu untuk keperluan administrasinya Ustadz. Jadi nanti kan teman-teman juga mendapat sertifikat, mendapat plakat yang di situ juga ada nama yayasan dan juga nama lengkap masing-masing. Jadi dimohon untuk pengisian form identifikasi bisa jelas gitu ya teman-teman. Kalau misal ada gelar mau dicantumkan gelar itu silakan gitu. Oke, alhamdulillah nih teman-teman, Mas Bo sudah hadir di tengah-tengah kita semua ya. Mohon maaf karena sudah menunggu beberapa menit. Jadi kita langsung saja ya teman-teman buat kita langsung masuk ke sesi materi. Nah, untuk sesi materi hari ini kita akan membahas tentang step by step membesarkan yayasan yang akan disampaikan langsung oleh Mas Sono Prabowo atau biasa kita sapa dengan Mas Bowo gitu. Nah, beliau merupakan founder dari Yayasan Al-Fatihah, Rumah Tafidz Al-Fatihah, sekolahayasan.com, birohukum.com, internet marketer, juga entrepreneur. Nanti kalau misal teman-teman mau berdiskusi langsung dengan Mas Bowo atau mau berkenalan langsung, silakan untuk bisa raise hand terlebih dahulu ya. Nanti harapannya teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya secara langsung gitu. Oke, teman-teman sudah siap teman-teman buat sesi materi malam hari ini? Oke, Siap, Ustazah. Masya Allah, siap Ustadz. Tanpa berlama-lama kepada Mas Bowo, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hormati Bapak Ibu semua, Ustadz Ustazah, guru-guru semua. Ini saya lihat nama-namanya kok saya gak asing ya, kayak udah berteman di Facebook. Nama-nama di Zoom-nya. Tentunya nggak asing. Saya mohon maaf, harusnya nge-Zoom tadi pagi. Cuman kalau pagi itu saya masih, karena baru pulang dari Belanda, masih jet lag, tidurnya pagi, malamnya bangun. Sampai jam 4 pagi itu masih bangun. Bapak Ibu semua, Zoom meeting sama saya itu nanti nggak sekali ya. Nggak sekali, artinya nanti kita ada beberapa kali webinar dan Zoom. Ada beberapa kali webinar sama Zoom. Jadi nanti kalau bisa jangan bosan sama saya gitu. Saya lihat nama-namanya, oh ya saya sepertinya nggak asing. Saya mau sedikit cerita tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu baru berdiri pada tahun 2017. Pada 2017 itu kami menemukan sebuah problematika, sebuah masalah di lapangan bahwa kok orang berbondong-bondong bikin rumah tahfiz ya gitu, bikin rumah tahfiz, bikin lembaga Quran, tapi positioningnya nggak ketemu gitu. Bikin rumah tahfiz sekedar masang banner, fokus cari metode atau kurikulum, habis itu bikinlah rumah tahfiz. Nah waktu itu kami melihat sebuah masalah di masyarakat, yaitu anak-anak itu lebih senang main game daripada ngaji. Orang tua itu berkeluh kesah kenapa sih syarat ngaji kok harus lulus tahsin dulu. Nah, misalnya gitu. Donatur positioningnya kalau dia berdonasi di rumah Quran atau di rumah tahfiz kok setiap Jumat itu diajain sedekah terus. Kesannya kalau berdonasi di yayasan jadi kayak punya tagihan Jumat gitu, yang setiap Jumat itu harus sedekah gitu. Nah dari berbagai masalah itu akhirnya kami bikinlah program namanya Rumah Tahfiz Al-Fatihah, Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak yang ketagihan game, ketinggalan HP. Udah sesimpel itu. Kalau ngomongin susah payahnya, fitnahnya, ujiannya, masalahnya, saya rasa kita sama. Banyak sekali ujian, fitnahnya, masalah dan sebagainya. Itu sudah sepaket lah kalau kita sudah bergerak di bidang kebaikan seperti ini, di bidang yayasan itu saya rasa sepaket. Nah, apa hikmah pertama yang kami lakukan ketika bikin yayasan? Kami langsung mencari positioning dari program. Nah, Bapak Ibu semua, nanti ada tugas setelah 3 hari ikut pelatihan, itu dikasih waktu 1 bulan, wajib menyusun positioning, 2 minggu sampai 1 bulan, wajib menyusun program, apa yang membedakan programnya Bapak Ibu dengan yang lain. Misalnya begini, kemarin tuh banyak banget kasus-kasus alumni yang kita handle itu menemukan positioning baru. Misalnya kemarin ada rumah Quran, tapi program utamanya tahsin. Akhirnya saya bilang sama Ustadznya, Sat, kalau kayak gitu bikin akademi tahsin aja. Akhirnya bikin akademi tahsin. Ada lagi rumah tahfiz atau rumah Quran gitu. Karena itu mereka mbak-mbak semua gitu. Saya bilang, Ustazah, bikin aja webinar tahfiz online. Ternyata yang daftar 2.000 orang, gratis dan bisa dimonetize melalui infak bulanannya. Nah, jadi mereka ngadain infak dan sebagainya. Ada juga pondok pesantren, itu program tahfiz, tapi positioningnya adalah dia membangun antara tahfiz dengan makan. Kenapa dia membangun positioning tahfiz dengan makan? Ternyata tidak sedikit orang tua ketika meninggalkan anaknya di pondok, dia kepikiran ketika dia makan enak, dia kepikiran anaknya di pondok. Makan enak tak terasa enak karena kepikiran anaknya di pondok. Ada juga orang yang meninggalkan anaknya di pondok pesantren, dia ketika tidur tidak terasa enak tidurnya karena kepikiran anaknya di sana tidurnya pakai kasur atau enggak ya. Nah, itu berbagai masalah, itu contoh sedikit berbagai masalah yang bisa kita identifikasi, akhirnya kita nanti membuat solusi, nah, akhirnya kita menemukan positioning baru. Nah, itulah yang harus nanti Bapak Ibu temukan. Misalnya gini, kami akhirnya bikin sekolah namanya Al-Fatihah School. Kami melihat sebuah peluang, kami melihat yang tadi itu yang pondok saya selesaikan dulu ya. Yang pondok tadi itu akhirnya dia bikin pesantren tahfiz, tapi yang diceritakan ke publik bahwa pondok di sini makannya enak, makannya bergizi. Nah itu boleh dipromosikan. Mau teman-teman membuat positioning murah, gratis, apapun itu silakan. Tapi kalau bisa hindari yang positioning yang gratis dan murah. Lebih baik mengambil positioning yang berkualitas berkaitan dengan misalnya kalau murah itu diganti dengan beasiswa, terjangkau dan sebagainya. Karena nanti masyarakat kita tuh unik. Kalau gratis itu cenderung dicemeeh, cenderung direndahkan programnya. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu wajib menemukan positioning itu. Misalnya begini lagi, kami bikin sekolah namanya Al-Fatihah School. Saya itu nggak bisa ngajar sampai hari ini, nggak pintar ngajar. Cuma saya melihat, Ustazah, kalau cuma bikin sekolah, semua orang bikin sekolah, kira-kira apa yang membedakan sekolah kita yang dengan yang lain?
Akhirnya pada saat itu kita menemukan, Ustazah, sekarang TikTok itu menjadi menjadi marketplace, bukan hanya sosial media. Maka saya bilang sama guru-gurunya, menjadi guru di Al-Fatihah School, skema gajinya itu ada 10 item dalam 1 bulan. Salah satunya mereka wajib bikin konten. Ternyata dalam waktu 1,5 bulan mereka dapat 10.000 followers. Sekarang followersnya 350.000. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan sumber pemasukan dari apa? Dari TikTok Shop, TikTok Affiliate, TikTok Live, TikTok Ads. Jadi sumber pemasukannya malah kadang lebih besar daripada SPP yang kami dapatkan. Itu yang bikin konten semuanya guru. Apalagi kalau di TikTok itu sekarang followers itu udah harus banyak. Followers sudah harus banyak. Terus 2021, 2020 akhir itu terjadi pandemi dan kami di tahun 2020 itulah kami baru membeli rumah. Baru membeli tanah, baru membangun rumah tahfiz 2020 akhir. Pada saat itu semua kolaps. Kami nyewa 16 rumah, kami kolaps. Nah, di saat kolaps itu kami menemukan positioning baru. Pas Covid parah-parahnya tadi, kami melihat orang kalau mau sedekah itu takut gak punya uang. Kalau mau sedekah ke yayasan lain, ini rata-rata nggak ditulis nominal. Akhirnya kami bikin gerakan sedekah 15.000. Gerakan sedekah 15.000 untuk pendidikan penghafal Quran. Waduh, ternyata booming waktu Covid parah-parahnya tadi booming. Kenapa bikin sedekah 15.000? Nah, kami mengidentifikasi masalah. Masalah yang kami temukan adalah orang sedekah banyak itu malah kepikiran siang malam. Atau orang sedekah 500.000 tapi terasa tak ikhlas gitu. Makanya kami bikin gerakan sedekah 15.000. Filosofinya adalah bikin gerakan sedekah 15.000 adalah senilai Rp500 sehari. Yang kedua, gampang ikhlasnya. Yang ketiga, berjamaah. Yang keempat, belajar beramal istiqomah. Dan 5, 6, 7, 8, 9 kita breakdown kenapa kita membangun gerakan sedekah 15.000. 2021 bangunan jadi, 2022 kami beli hotel. Kami beli hotel namanya Hotel Merisa Raya. Waktu itu kami menemukan sebuah problematika di masyarakat, ada nggak sih orang mondok rasa hotel? Mondoknya bisa sehari, bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Target market yang kami identifikasi pada saat itu adalah mahasiswa, anak-anak yang ingin mondok di hari Sabtu Minggu. Terus mahasiswa yang libur semester. Terus santri-santri yang libur semester itu mondok di Hotel Karantina Quran. Akhirnya kami bikinlah Hotel Karantina Quran. Berbayar. Awal-awal berdiri masih gratis karena yang penting ada santri dulu. Nah, saat seiring berjalannya waktu, ternyata Hotel Karantina Quran tadi menemukan positioning baru lagi. Ibu-ibu yang proses cerai, yang mengalami KDRT, yang mengalami sakit parah itu pada mondok di Hotel Karantina Quran. Mereka ingin menenangkan diri sambil belajar Quran. Nah, ibu-ibu, teman-teman semua, ustadz-ustadzah semua, nanti wajib menemukan positioning ini. Nah, maka nanti ada tugas, setiap peserta itu nanti wajib nyusun PPT, menceritakan tentang program-programnya, nanti habis pelatihan Zoom meeting sama saya. Nah, kita harus diskusi di situ. Kita mencari mencari pembeda antara program kita dengan yang lain. Step pertama membesarkan yayasan, nah kita langsung mulai ke inti ya. Step pertama membesarkan yayasan itu dimulai dari SDM. SDM itu dimulai dari siapa? SDM itu wajib dimulai dari pimpinannya. Mau sebagus apapun kita, karyawan kita, SDM kita, kalau pimpinannya nggak paham apa itu branding, apa itu marketing, apa itu positioning, apa cara ngelola karyawan Gen Z, cara ngelola karyawan Gen X, Gen Y, kita nggak paham, itu semua nggak akan ngefek. Maka kuncinya nanti wajib ada di pimpinan. Pimpinan itu tugasnya itu nanti adalah cukup ngerti saja apa yang harus dikerjakan, nggak harus ngerti teknis. Saya itu nggak bisa ngajar, tapi setidaknya saya tahu bagaimana cara ngelola karyawan Gen Z, cara ngelola guru-guru Gen Z. Nah, itu saya ngerti. Misalnya begini, oh ternyata Gen Z itu cari nyaman dulu baru cari gaji. Maka di tempat kami, cara kami membuat nyaman itu kami membangun culture. Ada 50 lebih culture yang kami bangun. Ada culture ibadah, ada culture fun, ada culture family, ada culture macam-macam dan sebagainya. Ada 50 lebih. Sampai di kantor itu dikasih PS. Ada PS4, ada PS3. Tapi di lain sisi, habis sholat baca Quran. Mau pulang baca Al-Waqi'ah. Terus yang karyawan cowok itu absensi kerjanya subuh.
Jadi mereka subuh itu ke surau itu finger sekalian absensi kerja. Tapi culture ibadah dengan culture yang nyenengin itu seimbang. Kami juga ada mini soccer, ada lomba-lomba, ada 50 sepeda di kantorannya Al-Fatihah itu. Ada 50 sepeda, karyawan kemana-mana naik sepeda. Santri-santri itu naik sepeda. Dan cara kami meng-hire SDM itu, Kak, saya ikut pelatihan, berbagai pelatihan gitu. Nah selanjutnya kalau saya menggaji karyawan yang hebat, itu kan saya belum mampu. Maka caranya adalah saya rekrutmen namanya santri magang. Santri-santri yang pernah mondok 5 tahun, 7 tahun, 3 tahun, lulus itu kan mereka udah nggak punya bekal agama. Nah, kami bikinlah namanya santri magang, santri internship. Masuk Al-Fatihah kita training digital marketing, kami training FBS 3 bulan, 6 bulan mereka jago, barulah kita kontrak jadi karyawan. Makanya di Al-Fatihah itu yang iklan dapat 1 miliar, 500 juta sebulan, 300 juta sebulan, itu semuanya santri. Bahkan salah satu produk usaha saya itu bangun satu produk brand usaha, itu baru jalan 1 bulan ini dapat profit 500 juta. Yang iklan itu santri. Produknya simple, Bang. Produknya simple. Profitnya 500 juta. Itu yang megang iklannya santri, yang bikin landing page santri. Caranya semua santri. Maka di tempat kami itu santri itu gajinya kecil, paling di bawah UMR, tapi dapat makan, dapat tempat tinggal. Kalau mereka targetnya tercapai dapat umroh. Tahun ini yang dapat umroh itu sekitar 6 orang. Santri itu dapat hadiah umroh. Nah, nanti detail-detailnya Bapak Ibu nanti datang aja ke Al-Fatihah. Nah, di bab 1 SDM itu nanti kita bangun culture, bangun KPI, bangun job desk, bangun instruksi kerja, bangun macam-macam. Semuanya kita bangun. Nah, di sini kuncinya. Setelah SDM ini clear, barulah nanti kita pindah ke program. Kalau SDM ini belum clear, ini nanti Bapak Ibu mau bikin program sebagus apapun, kalau SDM-nya belum clear, nggak akan berdampak. Masalah yang terjadi di yayasan itu adalah kalau ngomongin program, kalau ngomongin SDM, masalah yang sering terjadi di yayasan itu adalah di yayasan itu mayoritas ada toksiknya. Apa itu toksit? Toksit itu tuh karyawan yang sudah nggak suka dengan pimpinan, sudah nggak suka dengan manajernya, nggak suka dengan lingkungannya, tapi dia nggak resign, dia nggak keluar. Dan akhirnya dia mempengaruhi karyawan lain. Itu maka kita sebut toksit. Biasanya sudah banyak ini, apalagi sekolah-sekolah, pondok pesantren. Dia nggak keluar tuh. Tapi kalau ada karyawan baru, masih suci, bersih, besoknya langsung benci banget sama yayasan. Benci banget sama pimpinan. Berarti kan ada yang memprovokasi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena culture-nya nggak kebentuk. Maka nanti wajib bangun culture itu wajib banget. Ingat, Gen Z itu cari nyaman dulu, baru cari gaji. Kalau mereka sudah nyaman, mau dikasih berapapun, mereka fun, mereka happy. Itu Gen Z. Maka nanti kita akan bahas banyak itu tentang culture juga. Nah, selanjutnya setelah SDM kita baru bangun program. Program ini nanti Bapak Ibu dibagi menjadi 3. Pendidikan, sosial, atau keagamaan. Kalau ikut undang-undang itu sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Tapi biar kita mappingnya mudah, keagamaan, pendidikan, sama sosial. Yayasannya Bapak Ibu bergerak di bidang apa? Kalau core-nya pendidikan, kalau core-nya sosial, kalau keagamaan. Ingat ya, setiap program nanti cara berkembangnya berbeda-beda. Fundraising itu adalah salah satu cara membesarkan program. Ingat, salah satu cara. Artinya kalau Bapak Ibu punya sekolah, Bapak Ibu bisa kok nggak harus fundraising. Punya pondok nggak harus punya fundraising. Dulu ketika kami bikin rumah tahfiz, sumber pemasukan kami sudah lebih dari 5 tanpa fundraising. Bagaimana caranya? Kami jualan mondok weekend. Jadi belajar mondok Sabtu Minggu. Itu kami tawarkan ke publik. Bapak Ibu siapa yang pengen anaknya seluruh sekolah itu mondok? Yuk belajar mondok di Sabtu Minggu, namanya mondok weekend. Selama mondok weekend itu gak ada ngaji. Cuma belajar hidup mandiri, cuma jamaah. Hari Minggu paginya jalan-jalan. Dan itu banyak peminatnya. Kami bikin mondok weekend, mondok liburan, mondok Ramadan, terus jualan speaker Quran. Bapak Ibu buka Tokopedia sama Shopee, speaker Quran harga 75.000. Sampai lokasi Bapak Ibu jual 200.000 ke wali santri itu banyak mau. Terus jualan pohon bidara. Satu rumah satu pohon bidara, Bapak Ibu beli pohon bidara di Tokopedia harganya cuma 3.000. Bahkan ada yang 1.500, 2.500 beli. Dikirim ke tempatnya Bapak Ibu, masih hidup, siram. Nanti 1 bulan udah tinggi, jual 50.000, jual 1.000, banyak yang beli insya Allah. Yang penting diedukasi, apa manfaat pohon bidara. Kalau di tempat kami sekarang ada ide keren lagi Bapak Ibu. Apa? Kami bikin program namanya kelas tahajud. Apa itu kelas tahajud? Kelas tahajud itu adalah sebuah gerakan challenge 40 hari tahajud.
Kerjaan guru-guru adalah satu guru dikasih 20 orang, 10 orang gitu. Kerjaannya setiap waktunya tahajud sebelum subuh itu guru-guru tuh pada nelpon jamaahnya. Assalamualaikum Bunda, udah waktunya tahajud, ayo bangun. Dan mereka bayar 900.000, 99.000 atau 100.000. Setiap bulan itu bisa dapat 15 juta sampai 20 jutaan hanya dari program kelas tahajud. Ada lagi kita bikin kelas duha. Ada lagi e-course yang mau kita launchingkan. Artinya apa? Potensi yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu punya guru jago jago bahasa Inggris, jago bahasa Arab. Bahkan kemarin ada alumni bikin klinik pranikah. Klinik pranikah itu dia sampai dapat 1 M lebih dalam waktu 2 tahun hanya dari klinik pranikah. Bahkan ada lagi itu alumni keren banget. Dia menemukan sebuah masalah. Anak kalau sudah mondok, kuliah, itu kan nakal. Nakalnya gini, karena nggak terkontrol. Kos-kosannya bebas, keluar siang malam. Akhirnya dia caranya nyewa rumah-rumah di dekat kampus, bikin program namanya kos tahfiz. Diiklankan di Google Search GSN, terus dia tawarkan ke orang tua. Apakah Bapak Ibu khawatir meninggalkan anaknya selepas dari pondok, lalu menuntut ilmu di universitas, tak terjaga ketika di kos-kosan, telah hadir kos-kosan tahfiz. Jadi dia nyewa-nyewa rumah, terus disekat-sekat pakai partisi, nanti dikasih harga yang pakai AC 2 juta, yang nggak pakai AC sekian. Orang tua lebih memilih membayar lebih daripada anaknya tinggal di kos-kosan yang nggak terjaga. Itu ada marketnya. Ingat, Bapak Ibu mau ngambil market menengah bawah ada, mau mengambil market model apapun ada. Nah, kadang market ini tuh gak ada yang ngambil. Dia tuh sampai nyewa 15 rumah itu kalau salah. Saya lupa ya, dulu terakhir 11 rumah di Malang. Dia per bulan itu bisa dapat 80 sampai 100 jutaan hanya dari kos-kosan tahfiz. Dan itu semuanya sewa. Nanti saya sharing deh apa kunikan-kunikan alumni itu. Alumni bikin program tuh kadang di luar apa yang saya pikirkan. Bahkan kemarin lagi. Ada ibu-ibu ikut sekolah yayasan bulan 8 tahun kemarin 2023. Baru ngiklan itu bulan 2 2024. Biasanya gini Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu mau fokus ke digital marketing setelah ikut sekolah yayasan itu perlu waktu 3 sampai 6 bulan. Dia baru ikut bulan 8, baru ngiklan bulan 2 2024. Dan tahu nggak Bapak Ibu apa yang dia iklankan? Dia bikin brand namanya saya lupa. Dia bikin brand namanya Pembawa Kebaikan atau Kurir Kebaikan. Kurir Kebaikan kalau nggak salah. Dia ngiklan waktu bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh gini iklan dia. Apakah kamu nggak bisa mudik tahun ini? Gitu ya. Jangan bersedih. Kamu bisa memberikan hadiah terbaik untuk orang tua di kampung dengan wakaf Quran atas nama orang tua. Jadi dia ngiklan 10 juta dapat 80 juta kata ibu itu. Seperti itu. Harga Qurannya pakai Quran Tikror. Kalau Quran Tikror itu udah kerjasama dengan sekolah yayasan ya. Jadi kalau beli itu kalau beli sendiri itu kan 80.000 sampai 100.000-an ya. Kalau beli banyak di kita itu 40.000. Jadi dia dapat margin dari sisa operasional itu besar. Ibu-ibu. Sampai sekarang dia bangun brand baru. Besok saya tunjukin ya. Besok kalau ketemu saya tunjukin tuh emak-emak. Artinya semua orang insya Allah bisa kok ngiklan di Facebook. Nah, sekarang nomor 1 adalah SDM, nomor 2 program. Punya SDM sebagus apapun, punya program sebagus apapun, kalau yang nomor 3 nggak jalan, nggak ngefek. Apa yang nomor 3? Itu medianya. Zaman dulu media membesarkan yayasan itu kiai atau tokoh. Kalau kiainya terkenal, yayasannya terkenal. Masalah berikutnya timbul. Kalau kiainya meninggal dunia, yang dikenal nama tempat. Akhirnya timbul, mondok di mana? Di Gontor, mondok di mana? Di Lirboyo, mondok di mana? Di Jombang, mondok di mana? Di Tebu Ireng, mondok di mana? Di Wonosobo, mondok di mana? Akhirnya nama tempat lah yang disebut, bukan nama yayasan. Kenapa demikian? Karena zaman dulu nama yayasannya mirip-mirip. Miftahul Ulum, Miftahul Uda, Al-Ikhlas, Al-Hidayah. Itu semuanya banyak yang mirip, yang membedakan hanya nama belakang. Nah, nanti kalau Bapak Ibu nama yayasannya memang sudah banyak yang make, maka yang membedakan adalah nama programnya. Nggak harus bikin yayasan baru. Tapi kalau belum punya yayasan, bikin yayasan baru yang unik itu nggak masalah. Kemarin ada kok peserta sama saya itu ketemu. Salah satunya Wanita Khotijah Indonesia, terus Montessori Indonesia, terus Sekolah Quran kalau nggak salah ya. Sama apa lagi gitu, yang idenya dapat setelah Zoom meeting sama saya. Dia bikin yayasan baru. Karena datang itu dalam kondisi belum punya yayasan kalau nggak salah ya. Jadi bikin yayasan baru langsung.
Nah, itu nomor 3 media. Media di sini nanti kita akan belajar online sama offline. Yang keempat, kalau nomor 1, 2, 3 ini sudah lancar, nomor 4 itu adalah keuangannya nanti berkembang. Nah, kalau sistem keuangan kami pakainya MCM Mandiri. Kami pakainya Mandiri Cash Management. Jadi kami bisa bikin sekolah 5. Setiap sekolah itu punya rekening pemasukan, punya rekening pengeluaran. Tapi nanti bisa kita setting. Semua rekening, semua divisi, kami yang di pusat bisa ngelihat dalam satu dashboard saldonya berapa. Tapi yang di cabang nggak bisa ngelihat rekening sebelahnya. Dia hanya bisa melihat rekeningnya dia masing-masing. Bahkan bisa kita setting, dia nggak bisa transfer. Atau kalau transfer dia izin pusat. Atau kalau transfer dia maksimal di angka 1 juta, itu bisa kita setting sesuka hati. Kalau setiap bank itu punya untuk corporate. Kalau bank yang bisa bikin rekening atas nama program itu BSI sama BCA Syariah kalau nggak salah. Jadi misalnya gini, kenapa sih kok yayasan itu, beberapa yayasan yang maju pesat itu punya banyak rekening? Karena BSI itu bisa bikin rekening atas nama program. Misalnya Bapak Ibu yayasannya Al Hidayah, datang ke BSI, saya mau bikin rekening atas nama Gerakan Wakaf Al-Quran, itu bisa. Cukup nanti bikin surat bahwa kami dari yayasan membuat program namanya Gerakan Wakaf Al-Quran, tolong bikinkan rekening atas nama Gerakan Wakaf Al-Quran. Insya Allah jadi. BSI. Kalau BSI ya sampai BCA Syariah. Yang kelima, setelah 1, 2, 3, 4 ini berkembang pesat, yang nomor 5, Bapak Ibu wajib meningkatkan networking-nya. Silaturahminya wajib banyak. Wajib punya kenalan sama ahli FB Ads, ahli Google Ads, ahli TikTok Ads, ahli hukum, ahli peternakan, terus dengan pengusaha itu wajib nambah perkenalannya. Lebih baik menambah banyak perkenalan daripada Bapak Ibu membangun gedung. Kalau 5 hal ini sudah memerlukan biaya, kenapa kok kita malah bebasin tanah terus-terusan? Bangun gedung terus-terusan sampai kita lupa kenalannya nggak nambah, manajemennya nggak berkembang. Akhirnya kita rugi, kita meninggal dunia, yayasan ikut meninggal dunia. Ini banyak yang terjadi. Kurban kemarin kami motong 520 ekor. Itu kami nggak punya peternakan. Kami kolaborasi dengan peternak. Nggak punya peternakan, ditalangi dulu sama peternaknya. Bahkan setelah kurban kami baru bayarin lunas. Baru bayarin lunas. Tahu Bapak Ibu, kami dapat harga 50.000 per kilo. Waktu kami kurban. Besok saya kalau mau sharing-sharing saya kasih. Dapat harga 50.000 per kilo, jualnya 100.000 per kilo. Waktu kurban kemarin ya, kalau Bapak Ibu ada di Jawa Tengah nanti boleh mampir sekalian ke tempatnya itu. Ke tempat Ke tempat kurbannya itu. Terus yang keenam, ini yang paling terakhir, yaitu kaderisasi dan regenerasi. Jangan sampai yayasan kita berkembang pesat, itu kalau kita masih hidup, kita meninggal dunia, yayasannya ikut meninggal dunia, itu jangan sampai. Maka di tempat kami, kaderisasi itu salah satunya, kalau Bapak Ibu banyak fitnah, banyak masalah, pernah menjual harta untuk membesarkan yayasan, itu tolong ditulis, dijadikan buku. Dijadikan buku sejarah-sejarah pendidikan yayasan itu. Kenapa? Karena nanti orang-orang kedua, ketiga setelah kita meninggal dunia itu tidak hilang ruhnya membesarkan yayasan tadi. Tidak hilang ruhnya, semangatnya tidak hilang. Terus fitnah-fitnah yang pernah kita hadapi itu bisa diceritakan turun-menurun ke mereka sehingga mereka itu bisa menjaga amanah ini. Jangan sampai yayasan itu hidup kalau kita masih hidup. Kita meninggal dunia, yayasan kita ikut meninggal dunia. Maka di tempat kami, kalau kaderisasi, kami itu ngebutnya melalui program namanya santri internship sama santri magang. Santri magang di Al-Fatihah ada 50 lebih. Yang iklan dapat ratusan juta itu santri-santri magang. Ini contohnya nih. Saya kasih tahu santri magang lagi, main tenis meja ini. Bentar. Kamu usia berapa? 17 tahun. Ini FBS ya Mas ya? Bulan ini dapat berapa dari FBS? Sedikit amat 50 juta dia. Oh, yang pendidikan. Puasa kemarin kamu dapat berapa? 117 juta. Mailin bulan kemarin dapat berapa, Mas? 300. Sendirian. Santri itu ya. Rohimah 200 juta. Itu semuanya santri. Ini manajer FBS-nya Al-Fatihah, ini santri magang. Nah, ini sih kalau malam kita main ini, Bu. Main tenis meja. Nah, kami itu caranya rekrutmen. Nanti kalau di Al-Fatihah nanti waktu ikut sekolah santri kita nggak pada ngajar kok Bapak Ibu. Pada ngajar ke Ibu nanti pada sharing. Pada sharing. Jadi salah satu aktivitasnya di Al-Fatihah itu Bapak Ibu, kita itu memberikan sarana-sarana fasilitas olahraga, terus dibelikan catur, dibelikan tenis meja, terus dibelikan sepeda itu ada 50 lebih buat mereka jalan-jalan, buat healing,
buat ya vakansi kemana-mana itu naik sepeda. Jadi mereka harus ada aktivitas yang mengeluarkan keringat dan kami sistemnya pakai santri magang saja karena cost-nya kecil dan mereka happy dapat ilmu, dapat pengalaman. Terus kalau mereka winning, mereka dikasih umroh, itu menurut saya win-win solution itu untuk kaderisasi dan regenerasi. Pertama SDM, kedua program, ketiga media, keempat itu sistem keuangannya, yang kelima itu adalah networkingnya, silaturahminya, yang keenam kaderisasi dan regenerasinya. Tugasnya Bapak Ibu semua nanti, kita akan membenahi SDM, akan mencari positioning dari program kita. Nah itu nanti yang perlu waktu, biasanya perlu waktu. Biasanya kalau dari sekolah yayasan pulang-pulang itu pada hilang 1 sampai 3 bulan. Kenapa? Karena pada membenahi SDM. Apalagi kalau SDM-nya banyak toksitnya. Waduh, itu berat banget. Mau mencat sungkan gitu kan. Mau mengevaluasi sungkan, mau memperbaiki SOP job desk sungkan. Udah karyawannya 100 nggak punya HRD. Masalahnya itu saja. Kalau di tempat kami wajib punya HRD. Sehingga karyawan-karyawan bermasalah, KPI, job desk, instruksi kerja itu semuanya melalui HRD yang mensosialisasikan. Jadi kita sebagai pimpinan jangan terlalu banyak ngurusi mikromanajemen. Karena kalau kita terlalu banyak ngurusi hal-hal kecil, nanti akhirnya kita nggak berkembang-kembang, nggak bertumbuh-tumbuh. Begitu, Bapak Ibu. Silakan yang mau ada pertanyaan. Nah, silakan yang mau bertanya-pertanyaan. Boleh. Bu ini, raise hand. Raise hand itu dipencet tuh raise hand-nya, bukan tangannya diangkat. Boleh, Bu Uswatul Hasanah, silakan. Oh ya, terima kasih. Ini kayaknya semua permasalahan tadi ada semua di yayasan kami ya. Jadi mungkin untuk untuk membesarkan yayasan dari awal itu mungkin kan kalau orang buat yayasan tuh ada tujuannya. Kalau kami itu kalau bahasanya beguyur kalau ini kan dari Mas Bowo dari ini juga ya, dari Melayu juga ya, dari Riau Ya. kan. Iya. Kalau saya dari Palembang. Oh, Kalau oke. Palembang bahasanya beguyur ini. Jadi pas awal dulu membesarkan yayasan itu kan saya dari ngaji TPA, sudah ngaji TPA ngelihat dari kan di kampung tempatnya. Ini bukan di perkotaan, di kampung. Nah, di tempat saya ini kalau masalah biaya paling mahal dibandingkan di kampung, karena di kampung kan taunya mereka gratis semuanya. Itu sangat bermasalah buat kami lah. Terus yang SDM toksik tadi memang benar-benar kacau gitu. Bingung mau mencari SDM yang bagus itu bagaimana, masih belum bisa. Dan juga saya selain itu kan juga kerja juga di luar gitu. Jadi semuanya memang masih memprogram dari saya. Terus SDM juga kadang masih dipantau juga, medianya belum bisa. Saya termasuk juga gaptek gitu. Nggak terlalu pandai-pandai gitu. Sistem keuangan masih dipegang sendiri, mau nyuruh orang juga belum ada, budgetnya masih takut. Pokoknya semuanya masih masih Takut. kacau semuanya. Karena tadi kan kalau Mas Bowo misalnya atau infak kayak gitu kan, kami mungkin sistemnya begini, takut gitu. Saya nggak mau, kami kan dari awal memang tidak mau, jangan sampai ketika nanti dari awal kami membuat yayasan itu kita minta sedekah dari orang, nggak taunya pas kita mau ada kegiatan ya keluar mau umroh atau apa, nanti kan orang jadi suuzon, jangan-jangan itu dulu kan saya juga ikut ada andilnya ke situ. Nah, saya mungkin menghindari yang seperti itu karena takutlah seperti itu ya. Terus untuk networking, silaturahmi itu memang belum berani mau ke silaturahmi kemana-mana, mau minta mau apa, memang benar-benar nggak berani, masih takut gitu. Mungkin memang beberapa mungkin ada yang sifat kayak kami gitu kan, nggak mau. Terus untuk kaderisasi ini juga bermasalah juga. Pokoknya semuanya masih bermasalah semua gitu. Nah, mungkin itu saja. Nanti kira-kira masukannya bagaimana biar kami ini untuk maju ke depannya pede, terus semuanya untuk beranilah kalau misalnya mau minta bukan sumbangan ya, kayak infak atau apa gitu, jangan sampai orang tuh suuzon atau gimana gitu, kami masih takut gitu. Nah, terus untuk informasi kami kan sekarang sudah
dibuat pesantren, sudah minta izin, tapi pesantrennya itu belum ada orangnya gitu loh yang dalam. Sekarang yang sudah formal itu ada rumah tahfiz juga ada, TPA juga, TPA TPQ, terus TK, playgroup sama MTS baru mau jalan. Nah, mungkin Ya, itu ya, saja. ya. Terima kasih Ya. atas masukannya apa yang kira-kira buat saya begitu. Terima kasih Mas Bowo. Biasanya nanti ada fase-fase pendiri yayasan dalam mengelola yayasan. Fase ketakutan, nah itu. Nanti pertama fase mendirikan, itu kita udahlah kita lillahi ta'ala, kita jalannya. Setelah jalan nanti akan mengalami fase ketakutan. Wah, ini nanti saya takut karyawan saya pada keluar. Saya takut nanti saya difitnah gara-gara ini. Nanti saya takut gara-gara melakukan ini nih. Nah, nanti ada fase itu. Nah, fase itu nanti harus kita lewati. Tantangannya itu. Nah, fase itu nanti dialami oleh semua orang soalnya. Saya juga dulu di fase itu, tapi setelah saya pikir-pikir, sampai saya tuh kepikiran dulu, atau rumah tahfiz ini saya tutup saja ya, kok fitnahnya banyak banget sih ngelola rumah tahfiz. Dulu tuh Bu, saya tuh sampai 2021, itu saya nggak punya mobil. 2019, karena cabangnya semakin banyak, saya sewa mobil bulanan, saya kan nggak mau kredit. Setiap bulan saya ganti mobil, kan kadang Mobilio, kadang Calya, kadang Sigra. Persepsi tetangga, wah ini ngelola rumah tahfiz mobilnya gonta-ganti dan sebagainya. Padahal mobil sewa gitu. Nah, hal-hal kayak gitulah yang akhirnya membuat kita itu nggak maju-maju. Nah, sekarang kalau saya sekarang sebenarnya gini, kalau Nabi dulu berdakwah gitu ya, dakwah itu kan kewajiban kita ya. Udah difitnah, diuji dan sebagainya. Ya kalau memang kita bakalan difitnah, diuji gitu ya. Saya lebih baik difitnah, diuji dalam arti difitnah di jalan Allah gitu ya, daripada saya difitnah di jalan maksiat misalnya gitu ya. Kalau saya disuruh milih ya udah, orang hidup ini cuma sementara kok, hidup cuma sementara. Jadi Bu Suatu nggak usah khawatir tentang hal-hal begituan, nanti kita akan diskusi lebih banyak. Terus nanti ada Zoom meeting peryayasan ya, jadi nggak usah khawatir, ada Zoom meeting peryayasan habis event. Yang penting nanti syaratnya sudah ngumpulin tugas, udah ngerjain tugasnya, nanti Zoom meeting sama saya. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing problematika peryayasan, problematika yang Bapak Ibu hadapi, nanti bisa kita sharing-sharingkan. Gitu ya, Bu Suatu ya. Sampai bertemu. Oh ya, kemarin itu ada alumni di Palembang, itu namanya Rumah Quran Al-Kahfi kalau nggak salah ya, Al-Kahfi. Dia ngomong begini, mama ibu-ibu itu, Mas, saya tuh khawatir kalah saing dengan banyaknya rumah tahfiz yang baru berdiri. Loh, kenapa ibu takut? Ternyata apa yang ditakutkan? Karena semakin banyak rumah tahfiz, semakin takut nanti gak ada siswa, gak ada pesantri. Tapi setelah ikut sekolah yayasan, akhirnya dia mempelajari banyak program tentang rumah tahfiz kami. Dia implementasikan, kita mau berdiri 1000 rumah tahfiz pun gak akan masalah. Kenapa? Karena mindsetnya kita udah lurus. Oh, kita bikin rumah tahfiz ini untuk ngurus Allah. Itu setidaknya clear. Yang kedua, andaikan banyak orang bikin rumah tahfiz, kita nggak perlu takut kehilangan santri atau siswa, karena kita sudah menemukan positioningnya. Rumah tahfiz yang khusus untuk anak-anak ketagihan game punya kita. Rumah tahfiz yang gurunya pinter ice breaking punya kita. Rumah tahfiz yang ada dispenser atau air minumnya punya kita. Rumah tahfiz yang ada kegiatan mondok weekend punya kita. Segala positioning kita menguasai. Maka 1000 rumah tahfiz pun berdiri sebenarnya nggak masalah. Kalau menurut saya, mohon maaf ya, rumah tahfiz itu malah saat ini ya, rumah tahfiz itu menjadi, kalau dulu rumah tahfiz menjadi salah satu program utama kita, sekarang rumah tahfiz di Al-Fatihah itu malah menjadi program paling kecilnya di Al-Fatihah. Bahkan dari program kelas tahajudnya, kelas duhanya, kelas online-nya lebih banyak pemasukannya daripada rumah tahfiz. Karena begitu. Kadang kelas duha bisa sampai 60 juta misalnya gitu ya, masuk ke rekening. Rumah tahfiz satu cabang paling dapat 10 juta. Kalau kami boleh boleh hitung-hitungan ya. Itulah ujiannya. Jadi kesannya yang berawal dari rumah tahfiz malah pengen ninggalin rumah tahfiz, kalau sempat kepikiran kayak gitu. Tapi sebenarnya rumah tahfiz itu menjadi salah satu langkah awal kita kok, Ustazah. Nanti Ustazah bisa jadi, dari rumah tahfiz itu kami jadi punya sekolah. Dari sekolah kita punya pondok. Dari punya pondok kita punya ambulan. Dari punya ambulan kita punya daycare. Jadi urutannya kami itu dari rumah tahfiz, sekolah, terus pesantren, terus daycare, terus hotel, terus ambulan, terus studio PKBM, sampai ke santri magang. Sekarang itu santri magang. Gitu ya Ustazah ya. Terima kasih atas pertanyaannya, saya tunggu di Semarang. Selanjutnya dari Pak Iswandi. Silakan Ustaz Iswandi. Baik, izin Mas Bowo. Izin bertanya, tadi Mas Bowo menjelaskan tentang step-step membesarkan yayasan. Tadi ada beberapa step yang terpenting itu ketika kita melaksanakan step, apabila kita tidak melaksanakan step yang pertama,
yaitu pengembangan SDM, maka yang seterusnya tidak bisa kita lanjutkan, Mas Bowo. Begitu Mas Bowo ya. Iya. Saya izin Mas Bowo, yayasan kita ini kan lebih fokus pada pendidikan sekarang ini Mas Bowo. Nah, memang secara struktur itu pengurusan yayasan itu tidak detail seperti Al-Fatihah, ada HRD, kemudian ada bagian landing page, kemudian ada yang lain-lain. Nah, itu memang sama sekali tidak ada difokuskan di situ. Dan memang fokus kami itu pada pendidikan Mas Bowo. Jadi ada kurikulum, itu aja yang kami punya Mas Bowo. Nah, jadi izin Mas Bowo ingin meminta sarannya nanti ketika kita ingin membentuk SDM dari yayasannya seperti yang Al-Fatihah miliki saat ini, yang referensi dari Al-Fatihah, itu mengambil SDM yang baru atau SDM dari guru-guru yang kita punya ini Mas Bowo, yang kita ajarkan lagi untuk mengupgrade ilmunya, atau gimana Mas Bowo? Oh ya, pertanyaannya bagus. Pertama gini, kalau SDM kita sudah toksit, itu udah nggak ada obatnya. Ada 5 jenis karyawan, salah satunya adalah toksit. Kalau toksit itu udah nggak ada obatnya selain diakhiri kalau menurut saya. Cuman kami ada beberapa strategi dalam mengelola SDM. Kami itu nggak mau rekrutmen tetangga atau orang yang jarak dari 5 kilo dari kantor untuk kerja di dalam internal. Biasanya hanya boleh dikerja di lapangan, misalnya pos satpam, pembangunan itu boleh. Tapi kalau yang untuk ngajar dan sebagainya, kami lebih senang dari luar kota. Karena kalau dari luar kota itu bisa produktif sampai malam. Terus bagaimana Mas kita untuk meng-hire SDM? Apakah dari internal? Tergantung divisinya. Misalnya begini, kalau kami ketika saya baru merintis, maka segala-galanya di saya. Saya belajar bikin landing page, saya belajar IFB Ads, saya belajar jadi CS, saya belajar jadi HRD dan sebagainya. Semuanya saya belajar. Tapi kalau CS dan pelayanan itu saya nggak bisa dari awal, karena bukan passion saya. Bahkan saya dulu sampai mau dilaporkan polisi. Saya dulu sampai mau dilaporkan polisi gara-gara saya jadi CS pendaftaran rumah tahfiz. Kan rumah tahfiz kami itu penuh semua. Sampai masalahnya ada satu banner di satu rumah tahfiz tulisannya gini, menerima pendaftaran gitu. Yang nerima pendaftaran itu WA-nya masih saya pegang awal merintis, karena penuh semua. Sampai ada emak-emak itu maksa banget pengen masukkan anaknya di situ. Saya udah bilang, Bu, udah penuh, insya Allah tahun depan buka lagi, atau Ibu inden dulu. Kalau di tempat kami itu inden kalau masuk rumah tahfiz. Karena ibunya ngeyel terus, saya jawab, Ibu sehat gitu. Gara-gara saya menjawab itu saya mau dilaporkan polisi. Rupanya pejabat pula ibunya itu. Karena memang bukan passion saya. Ingat ya, Bapak Ibu punya kelebihannya masing-masing. Nanti cara cari partner mengelola yayasan yang sikapnya berlawanan arah. Jadi misalnya gini, saya nggak bisa jadi CS, saya nggak sabar melayanin orang, maka staf-staf saya yang bagian pelayanan itu benar-benar menjiwai hal itu. Saya nggak suka matematika, maka keuangan saya harus jago matematika. Saya sukanya digital marketing, maka bagaimana kesukaan saya di digital marketing itu bisa saya limpahkan juga ke staf-staf saya. Tugas kita itu adalah meningkatkan leadership kita. Tapi kalau baru merintis, ingat SDM itu cost, banyak karyawan, banyak gaji yang harus kita keluarkan. Kalau kita belum mampu, maka mulai dari diri kita. Kita mampunya sampai mana? Tapi Mas, kita ngelola HRD saya nggak suka. Kalau gitu istri, atau anak, atau adik, atau orang terdekat, atau karyawan yang paling dekat sama Bapak Ibu semua, di training menjadi HRD. Nanti Bapak Ibu ikut sekolah saya udah cukup kok. Udah bisa jadi HRD, udah bisa bikin landing page, udah bisa bikin konten, udah bisa ngelola SDM. Di sekolah saya udah all you can eat lah, semuanya bisa insya Allah. Kecuali Google Ads sama TikTok Ads nggak kita ajarkan. Karena kan nggak perlu sampai situ. Kalau baru merintis, FB saja udah cukup. FB saja itu perlu waktu 6 bulan paling. Kalau emak-emak biasanya 6 bulan. Lama banget prosesnya. Prosesnya lama buat mama. Tapi ingat Bapak Ibu, untuk menambah sumber pemasukan tidak melulu berkaitan dengan fundraising. Ini harus dirubah polanya. Karena misalnya kita, wah ini harus fundraising. Enggak sama sekali. Banyak cara. Ini misalnya ini swimming quad ini ustazahnya bisa loh bikin program vakansi gitu ya. Kemarin ada alumni bikin program vakansi. Jadi liburan sambil berkunjung ke panti asuhan. Mungkin kita bisa bikin program liburan sambil berenang. Bayar pada mau. Tapi hasil vakansinya nanti disumbangkan untuk kegiatan yayasan. Itu boleh banget. Saya kemarin ke Belanda ada program vakansi juga. Di Edupak atau apa, itu bayar per orang minimal 15 euro. Ternyata satu event bisa dapat sampai 5.000 sampai 10.000 euro. Satu event, vakansi namanya. Jadi nanti tujuan Bapak Ibu semua kumpul-kumpul sama kita ini, nanti kita bertukar pikiran. Kira-kira
Gitu ya. Kira-kira apa program yang bisa kita kembangkan? Ingat, nggak melulu berkaitan dengan fundraising. Teman-teman yang punya PAUD, punya sekolah, punya pondok, nanti tolong SOP, KPI, job desk-nya itu disusun semua, itu bisa dijual loh. Kami juga jualan itu. Jualan namanya dokumen perizinan PAUD. Wah, itu jual 500.000, satu bundle, apa semuanya soft file. Semuanya soft file MS Word. Siapa yang mau bikin rumah tahfiz? Siapa yang mau bikin apa namanya? Mau bikin PAUD. Nah, ini kami ada dokumen perizinan tentang tentang PAUD. Satu bundle, satu paket harga 1 juta. Dapat 10 orang diiklankan di Facebook, dapat 15 orang udah balik modal itu ke Al-Fatihah. Ikut sekolah yayasan udah balik modal. Ada banyak cara. Pokoknya gak usah nih, banyak cara lah. Yang paling penting harus bisa bikin media. Ingat, punya produk sebagus apapun, kalau nggak bisa medianya, nggak akan ngefek. Nggak akan ngefek. Semua orang sekarang bisa bikin website. Semua orang sekarang udah bisa bikin website. Gitu ya. Cukup, nanti kita webinar lagi, atau ada pertanyaan lagi. Ini di kolom chat ada yang sebentar, saya buka kolom chat. Kolom chat. Izin tanya Mas Bowo, untuk kader sendiri tadi kan lewat santri magang internship. Ini apakah Al-Fatihah buka program internship secara online seperti Opres gitu? Oh, online. Kami belum mulai sih. Kami itu sekarang statusnya Al-Fatihah itu sekarang ada 170 karyawan. Itu 170 karyawan pun kami sekarang udah kekurangan karyawan. Nggak punya tempat. Sampai kami itu bangun asrama full dari Bajaringan, besok Bapak Ibu kunjungi. Tapi mewah. Dari Bajaringan tapi sangat-sangat cukup mewah banget lah. Pakai Bajaringan. Besok Bapak Ibu berkunjung ke asrama situ. Kami itu sekarang kekurangan kekurangan tempat. Sampai hotel itu udah jadi kantor, sampai ini kami lagi bangun di IKN. Kami itu kekurangan tempat saat ini. Jadi kami mikirnya, kalau kami bikin program baru, kalau program itu tidak menghasilkan signifikan untuk kita, lebih baik diserahkan ke yayasan lain. Kan sama-sama dakwah gitu. Kami lebih sekarang fokusnya bagaimana program itu dampaknya lebih besar dan manfaatnya lebih banyak juga, baik ke luar baik ke dalam. Nanti kalau Bapak Ibu mau nanti kerjasama dengan Mas, gimana ya? Kami belum ada SOP. SOP itu wajib punya. SOP itu banyak banget. SOP melayani tamu, SOP penerimaan ngechat wali santri, SOP macam-macam itu nanti aja Ustazah. Pekerjaannya memang banyak. Nanti dapat SOP dari yayasan ya. Nanti dapat SOP dari yayasan. Dari contoh-contoh SOP dari Al-Fatihah nanti dikasihkan. SOP itu mungkin bisa 10.000 lembar kalau kita kembangkan. Kalau saran saya jangan bangun SOP dulu. Kalau baru merintis bangun culture dulu saja. SOP sambil berjalan, tapi menurut saya yang paling penting itu membangun budaya yayasan. Yang selama ini, kadang mohon maaf, kami sering menemukan lembaga Quran, tapi karyawannya jarang baca Quran. Kan nggak lucu, lembaga Quran, tapi karyawannya jarang baca Quran. Nah, itu harus sinkron ya, hati-hati harus sinkron. Maka kalau bisa, jangan hanya pakai jalur duniawi saja, tapi jalur langitnya juga dikejar. Baca Quran itu kalau bisa diwajibkan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kok, bisa melihat kita. Di kantor Al-Fatihah nanti bisa lihat. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ini pada bertanya di kolom chat masalahnya. Mas, gimana cara menemukan culture? Hal-hal kayak gitu jangan ditanyakan, nanti ketemu kok. Nanti ada materinya. Pemimpin yang ideal. Kalau saya sih, kalau bagi saya, kalau mau jadi pemimpin, pertama saya harus saya sebagai pemimpin, kan leadernya saya. Saya harus mempelajari hal-hal baru. Mindsetnya harus pertama gini, saya harus mempelajari ilmu baru. Yang kedua, mindsetnya dikembangkan. Karena mindsetnya orang kelola yayasan itu mayoritas rata-rata bebasin tanah, bangun gedung. Kalau saya nggak mau. Saya fokusnya bangun database. Saya lebih memilih dapat database 1.000 atau 10.000 database daripada saya membeli sebidang tanah harga 100 juta. Saya lebih memilih 10.000 database yang ikut program kita. Kalau saya disuruh milih. Terus, kalau saya selain tadi membangun ilmu baru, mengembangkan mindset, saya membangun silaturahmi sebanyak-banyaknya dengan orang lain. Saya itu hari ini ketemu anggota dewan itu langsung closing 3 klien. Ketemu cuma 1 jam kemarin sore. Hari ini saya diajak ketemu ketemu relasi-relasi dia, langsung closing 3 klien yang mungkin nilainya di atas 1M dalam waktu 1 tahun itu. Itu hanya karena silaturahmi saja, silaturahmi. Terus di KN itu kami bisa bangun di KN itu karena kenal sama salah satu pengusaha, gitu. Kenal sama salah satu pengusaha
punya banyak Alfamart, terus dia punya banyak tanah sampai 50 hektar lebih yang dapat ganti untung oleh pemerintah. Terus 1 hektarnya itu kami beli dengan harga murah. Selain kami beli 1 hektar, kami dikasih tanah juga 1000 meter persegi, tapi dapat ganti untung ya, dapat gusuran dari pemerintah. Itu silaturahmi. Jadi saya itu orang yang hobi ikut pelatihan apapun, FBS, Google Ads, TikTok Ads, apapun saya ikuti. Tapi ingat Bapak Ibu, saya ikut pelatihan seperti itu bukan hanya sekadar dapat ilmu, tapi juga dapat kenalan. Nah, kenalan-kenalan inilah yang harus bertambah. Dan kita kalau punya kenalan-kenalan orang baru, itu jangan menceritakan susah payahnya kita dalam mengelola yayasan. Kadang ini yang bikin orang itu nggak nyaman dengan kenalan sama orang-orang atau pengelola yayasan tuh baru kenal sehari, besoknya langsung di-broadcast sedekah, di-broadcast galang dana. Jadi positioning kita ngelola yayasan itu hanya untuk nyari sumbangan, nah itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Positioningnya memang harus benar-benar menyelesaikan dari masalah 3 sisi tadi. Pendidikan, sosial, atau keagamaan. Ibu Suatu mau tanya lagi? Jangan, nanti gampang. Oh gitu. Satu jangan, lagi. Ini problematika nanyanya jangan kasus perhiasan. Kalau kasus perhiasan nanti ada Zoom meeting sama saya. Yang umum-umum aja boleh, yang umum-umum boleh. Silakan. Oh, coba kalau misalnya yang umum seperti ini itu Mas ya. Rata-rata kan biasanya yang ikut pelatihan itu kadang kayak ini kan kami yayasan saya saja gitu. Yang lain pada kira-kira itu harus diikutkan juga semuanya atau bagaimana gitu? Misalnya ada pelatihan-pelatihan mereka kita utus atau bagaimana gitu? Nah gini, kenapa di sekolah yayasan itu yang ikut wajib 3 orang sebenarnya, nggak boleh 1 orang? Karena dulu kami sudah berkali-kali ada kasus di sekolah yayasan itu. Dulu ada kiai ngirim 10 santri. Kiainya nggak mau ikut sekolah yayasan. Setelah ikut pelatihan, santrinya bisa fundraising sampai 200 juta sebulan. Apa yang terjadi? Santri-santrinya pada keluar. Kenapa keluar? Karena kiainya nggak paham cara ngelola karyawan Gen Z. Saya tanya, Pak Yai, mohon maaf ini keluar katanya cuma dikasih 1 juta sebulan. Apa jawaban kiainya? Mohon maaf Mas, di sini sistemnya keberkahan. Hal-hal kayak gitu kan kami nggak bisa menjawab gitu loh. Hal-hal kayak gitu kan nggak bisa menjawab. Hal-hal kayak gitu, makanya pimpinan terus datang. Yang kedua, kalau datangnya 1 orang, nanti orang meyakinkan pengelola-pengelola yang lain itu pasti susah. Bergeraknya lebih lambat yang sudah-sudah. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini mau nambah orang, lebih baik ikut batch berikutnya. Ini kan ada yang peserta batch ini tuh harusnya ikut batch kemarin, tapi akhirnya ikut batch ini. Karena mau nambah orang biasanya udah nggak bisa. Hotelnya kan nggak muat. Kita hotel cuma 25 kamar. Biasanya hotelnya nggak muat. Kalau mau nambah orang biasanya ikut batch berikutnya atau konsultasi sama Mbak Admin itu. Atau konsultasi sama Mbak Admin. Makanya itu sebab itu kami kalau bisa itu ikut 3 orang lah. 3 orang itu paling worth it. Jadi nanti ketika bergerak ada yang menyelesaikan SDM, ada yang menyusun program, ada yang membangun media. Jadi enak 3 orang itu bisa bergerak bareng-bareng, bisa menggerakkan SDM sama timnya. Mana-mana yang toksik, mana-mana yang bermasalah, mana-mana yang nggak efektif, itu bisa kita evaluasi. Jadi pergerakannya lebih cepat biasanya. Nanti gini Bapak Ibu, sebelum ikut sekolah yayasan, Bapak Ibu riset saja loh. Jasa bikin landing page gitu ya, jasa bikin landing page di Google. Rata-rata itu dapat harga 500.000 sampai 2,5 juta. Itu 1 landing page. Ikut sekolah yayasan dapat 50 landing page. Itu yang iklan-iklan dapat miliaran di Facebook. Itu kan landing page dari sekolah yayasan itu. Yang wakaf Quran, yang macam-macam itu kan dari sekolah yayasan semua itu. Itu dapat nanti. Terus kalau Bapak Ibu pernah ikut pelatihan FBS, Google Ads, TikTok Ads, itu kan pelatihan sekolah yayasan yang paling nggak masuk akal. Bayar segitu sudah dapat makan, tempat tinggal, landing page, penjemputan, tour, dan sebagainya itu sudah logik. Saya baru rapat sama teman-teman sama tim saya ini tadi. Sekolah yayasan itu kan setahun ada 6 kali, rencananya mau kita kurangi jadi 5 kali. Karena memang kita nggak kita nggak cari uang dari event, tapi waktu kita sudah habis. Sejak ada sekolah yayasan itu eventnya nanti sampai 3 bulan loh Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti batch 15 ini pendampingannya sampai 3 sampai 5 bulan. Lama. Pendampingannya lama. Gitu ya Ustazah ya. Siap. Semangat semuanya. Saya tunggu di Semarang. Kalau kalau bila perlu besok Zoom meeting lagi sama saya. Pertanyaannya unik-unik ini. Punten Mas Bu, pola kesejahteraan karyawan di Al-Fatihah bagaimana pemasukannya tergantung divisi masing-masing. Sejahtera itu begini, sejahtera itu bukan uang ya. Mohon maaf, sejahtera itu bukan uang. Bapak Ibu mau gaji 10 juta, kalau karyawannya nggak betah, Bapak Ibu ngelolanya marah-marah saja, karyawannya pada keluar kok. Apalagi gajinya kecil, pimpinannya suka marah-marah.
Nggak sejahtera double-double, nggak sejahtera batinnya, nggak sejahtera fisiknya. Makanya di Al-Fatihah itu sederhana, gajinya kecil-kecil, tapi mereka bahagia gitu loh. Mereka bahagia. Dava, siapa namanya? Kamu dapat uang saku berapa sebulan? Dulu awal gabung di Al-Fatihah kamu dikasih berapa? Sini, dekat sini. Kamu awal gabung di Al-Fatihah dikasih berapa sebulan? 200.000. Terus mulai bisa ngiklan bulan keberapa? 7 soalnya masuk belajar dulu 3 bulan. Di 3 bulan belajar bikin landing page. Terus habis itu belajar FB Ads. Di bulan ke-7 di Al-Fatihah, kamu baru bisa ngiklan. Bulan ke-7 dapat uang saku berapa? 500.000. Sekarang berapa? 1,5 juta usia 17 tahun. Di Al-Fatihah boleh nanya gaji ya? Boleh lanjut. Thank you ya. Nanti kalau di sekolah boleh nanya gaji, tenang aja Bapak Ibu. Gak ada yang kita sembunyi-sembunyikan. Gaji boleh ditanya di Al-Fatihah. Ini di depan saya ada manajer itu, tahu Bapak Ibu. Kami sudah 6 bulan ini bentuk manajer baru, namanya manajer adset iklan. Ini orangnya nih. Sebentar. Mas, dari mana? Dari Jambi. Dari Jambi. Kamu awal gabung di Al-Fatihah jadi apa? Jadi video editor. Video editor. Awal gabung di Al-Fatihah digaji berapa? 1,2. Masa sih? 1.200.000. Tapi kan kamu ngelamarnya karyawan. 2,2. Hah? 2.200.000. Kalau ini bukan santai magang karyawan. Sekarang digaji berapa? 28. Jadi apa? Manajer S kreator. UMR-nya Semarang itu 3.100.000. Dia dapatnya 28. Tapi 28 itu sudah dapat makan, dapat tempat tinggal, dapat motor, dapat sepeda, dapat lain sebagainya. Ini tadi yang jalur karyawan ya. Banyak banget yang jalur santri. Nanti aja Bapak Ibu, nanti boleh ngeliat ruangannya saya juga kok. Pokoknya nanti di Semarang deh. Atau besok di meeting lagi sama saya. Gampang pokoknya. Pokoknya nanya apapun boleh. Karena bagi saya, sekolah yayasan itu bukan ladang kami buat cari uang, bukan. Sekolah yayasan itu adalah cara kami berdakwah. Kami nggak bisa berdakwah di mimbar, kami nggak bisa berdakwah di program-program lain, tapi ada satu segmen yang nggak didakwahi. Apa itu? Mendakwahi pengelola yayasan. Mendakwahi orang yang berdakwah gitu, karena ternyata manajemennya kan tidak baik. Nah, disitulah kami mengambil segmentasi mendakwahi orang-orang yang mengelola yayasan. Nah, mendakwahi segmen ini kalau gratis itu nggak worth it. Program kalau gratis juga worth it, makanya kami suruh bayar. Kenapa suruh bayar? Karena nanti biar ke filter mana orang-orang yang orang-orang yang mau ikut itu langsung ke filter di awal. Makanya Mbak Admin itu sering dapat WA, Mbak boleh nggak dicicil, Mbak boleh nggak minta diskon, itu sama Mbak Admin itu pasti nggak boleh. Nggak boleh biar Bu, misalnya ada orang, Mas, Mbak Admin kami masih punya hutang tanah 1 juta, 100 juta, boleh nggak kami minta diskon? Nanti jawabannya Mbak Admin, kalau gitu uangnya buat ngelunasin tanahnya dulu saja gitu. Karena sederhana itu bagi kami dalam mengelola sekolah yayasan. Tapi dengan hadirnya sekolah yayasan ini justru malah semakin banyak rezeki yang kami dapatkan. Kan itu dari silaturahmi, punya banyak kenalan, punya banyak teman kemana-mana. Akhirnya ada teman, ada saudara, itu luar biasa banget. Luar biasa banget Bapak Ibu. Gitu ya. Terakhir dari Ustazah Iwis MSS. Nah, Iwis. Silakan Ustazah. Apa? Iwis. Ais, ya silakan saja Ais. Mas Bowo, yang saya bayangkan tuh yang pertama, apakah memang dalam SDM itu idealnya kita punya kawan-kawan Gen Z ya? Karena jujur di tempat kami, ya emak-emak macam saya lah ini usia-usianya kepala 4 lah gitu, atau bahkan mungkin di atas gitu. Yang pertanyaan kedua, kayak tadi Mas Bowo contohkan misalnya ada program wakaf Quran. Yang saya bayangkan adalah misalnya dari wakaf Quran harga 100.000 misalnya, itu bukannya nanti bakal dibelikan Quran terus kemudian didistribusikan sehingga, tanda kutip ya, yayasan tuh mendapatkan apa sampai kemudian kok bisa kemudian asetnya jadi punya hotel, beli ambulans gitu kan, punya tanah. Nah, saya membayangkan itu dapat uangnya dari yang seperti apa? Apakah memang di program wakaf Quran itu kemudian nanti dikasih, biaya manajemen atau kemudian dikasih, pos buat keuntungan yayasan yang itu memang tanda kutip, sangat boleh untuk kita manfaatkan untuk pengembangan yayasan secara finansial ya, bukan semuanya dikembalikan 100% ke, Al-Qur'an yang kemudian diberikan kepada pihak ketiga. Karena pertanyaan ini muncul karena kemarin kan sempat ada materi tentang bagaimana kita punya program bridging
walaupun nggak relate sama yayasan kita, tapi program bridging itu kemudian kita jadi punya database gitu. Yang saya tangkap kemarin tuh seperti itu. Begitu Mas Bowo, matur Jadi gini, nuwun. wakaf Quran itu gak ada hubungannya dengan program lainnya. Tetapi jadi gini, kami beli hotel, beli ambulan, beli kebun sawit, itu bikin pos baru. Pos baru tuh gini, orang yang pernah ikut programnya Al-Fatihah itu biasanya akan ikut program lainnya. Misalnya gini, hari ini saya ikut wakaf Quran di Al-Fatihah. Tapi wakaf Quran di Al-Fatihah namanya ditulis, amanah, didistribusikan Qurannya Quran berwarna, Qurannya Quran hafalan. Karena dia puas dengan program kami, nanti ketika ada program pembebasan hotel, program beli kebun sawit, program apalagi ya, kurban, akhirnya mereka ikut lagi. Jadi setiap project itu punya pos masing-masing, punya akad masing-masing. Bukan berarti harus ngambil dari wakaf Quran jadi punya segala-galanya, ini bukan. Wakaf Quran itu salah satu program yang kami contohkan untuk teman-teman yang bingung cara ngelolanya. Quran itu kalau kami kan belinya langsung di pabrik. Mushaf ya. Mushaf itu yang kami jual itu bukan yang kami tawarkan ke donatur itu kan kami tidak menceritakan Quran rusak. Jadi dalam menyusun program itu ada 3 sisi. Sisi pengelola manfaat, penerima manfaat, sama pemberi manfaat. Kami itu jarang ngambil isu dari sisi penerima manfaat. Isu yang kami ambil itu adalah pemberi manfaat. Udah dijelasin kemarin kan? Nah, kami ngambil posisi itu. Terus yang kedua, pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan karyawan apakah harus Gen Z. Jadi gini, ada plus minus karyawan Gen Z sama orang-orang tua. Gen X, Gen Boomer, Gen apa itu ya? Orang tua itu apa namanya? Saya lupa. Baby Boomer ya. Jadi ada plus minus. Gen Z itu kelemahannya baperan, mentalitasnya lemah. Ditegur sedikit langsung update story, ya Allah zolim banget, Ustazah Ais, ya Allah hamba dimaki-maki kan gitu. Besoknya langsung resign gitu, langsung kabur gitu ya, langsung bikin fitnah sebagainya. Itulah plus minusnya Gen Z. Tapi Gen Z itu lebih cepat beradaptasi terhadap teknologi. Jadi kalau Ustazah punya sekolah, Gen Z lah yang pintar bikin konten. Ustazah punya pondok, Gen Z lah yang lebih cepat bikin konten. Misalnya gitu ya, bikin landing page, iklan di Facebook, jualan. Gen Z itu cenderung lebih cepat. Kurang lebihnya begitu. Jadi, tapi dari belajar EBS, belajar apapun juga bisa kok asal ada waktunya. Yang justru yang jadi masalah ini kan nggak ada waktunya. Oke Ustazah, sampai bertemu di Semarang. Kalau mau besok Zoom meeting sama saya lagi ya, tapi malam. Gimana? Besok Zoom meeting sama saya lagi? Saya bisanya malam. Gimana Bapak Ibu? Boleh Zoom meeting sama saya lagi? Karena saya cuma dijadwalkan sekali. Kalau memang mau, besok kita Zoom meeting lagi. Ada 2 hari, 3 hari lagi lah. Nanti Zoom meeting sama saya malam ya. Oke, kalau memang boleh, kalau gitu saya izin off dulu ya. Saya izin off dulu, mau olahraga ini. Kalau gitu, besok kita Zoom meeting lagi, bahas hal-hal dasar dulu. Jangan gini, Ustazah, Bapak Ibu semua jangan ngurusi yang teknis-teknis dulu, jangan usah. Yang paling susah di sekolah yayasan itu bukan ngajarin teknikal loh. Di sekolah yayasan itu yang paling susah menumbuhkan cara berpikirnya para pengelola yayasan. Maka tadi Ustazah sempat nyinggung, kok yang dicari database, bukan donasinya. Iya, kami itu cari database sebanyak-banyaknya yang di mereka itu ke program kita. Misal gini, andaikan nih, kami bikin program kelas tahajud, iklannya habis 10 juta, pemasukannya habis 10 juta. Kami rugi nggak? Kami nggak rugi sama sekali. Bahkan kami misalnya bikin program event A minus 5 juta itu nggak rugi bagi kami. Kenapa? Karena orang yang ikut program kami itu bisa dikonversi untuk ikut program lainnya. Makanya lebih baik cari database, baru cari donasi. Kita itu kan kadang fokusnya berapa donasi yang kamu himpun 1 bulan, tapi nggak ada yang nanya berapa database yang kamu kelola. Harus cari database sebanyak-banyaknya teman-teman yang punya event nih. Punya event berenang, punya event wakaf Quran, punya event pondok, punya event apapun ini, tolong ngumpulin database sebanyak-banyaknya. Nanti teknik ngelola database baru kita ajarkan. Contohnya, wajib pakai HP Xiaomi, wajib pakai nomor Telkomsel, wajib pakai software broadcast seperti sebaran, kirim pesan, wajib foto profilnya, wajib foto orang, nggak boleh foto profil flyer ya. Itu teknisnya nanti diajari. Gue usah ditanyakan hal ini. Nanyanya nanti. Saya khawatir kalau saya ngomong malah ditanya ke teknis gitu ya. Nanti nggak selesai-selesai. Nanyanya nanti aja, teknisnya nanti.
Pokoknya hanya kita hal-hal dasar dulu aja sambil nyantai-nyantai. Besok Zoom meeting sama saya, siapkan kopinya masing-masing di mejanya masing-masing. Kita belajar dari hal-hal kecil, gitu ya. Belajar dari hal-hal kecil. Contohnya kalau webinar, udah on kan aja kamera gitu. On kan kamera, ngobrol santai biasa itu kenal. Apa nggak eman-eman Bapak Ibu webinar sama saya cuma hafalnya sama Bu Muslimah, swimming kuat dari tadi, Bu Swatul Hasanah, Bu Wiwis. Besok pas saya event tahunya cuma 5 orang ini aja gitu. Sisanya saya nggak tahu wajah-wajahnya yang mana gitu. Dari hal-hal kecil kita setidaknya on kamera, kita ngobrol, enjoy, kita enak kenal nanti. Lebih enak punya kenalan loh. Di era modern gini banyak kenalan, banyak teman tuh enak. Maksud saya nggak nyuruh Bapak Ibu sekarang on kamera, bukan. Bukan. Maksud saya kalau saya nanti besok ikut event udah ngeliat wajahnya Bapak Ibu kan enak. Saya udah nggak asing sama orang-orangnya. Enak. Jadi nanti kita kemana-mana lebih gampang kenalnya. Karena itu tadi silaturahmi, networking itu paling penting. Oke, Ustazah. Sukses selalu. Kita webinar insya Allah kalau nggak besok malam, lusa malam ya. Habis Isya Mbak tolong ingetin saya mau webinar lagi sama teman-teman semua sama batch 15 ini. Begitu Bapak Ibu, semangat, sukses selalu. Semoga udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Nanti masalah teknis dan lain-lain kita ajari. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Insyaallah. Semangat. Baik, terima kasih Semangat. Mas Bowo. Oke. Terima kasih banyak Mas Bowo atas sesi sharingnya bersama teman-teman peserta batch 15. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Bowo dapat bermanfaat ya buat teman-teman semua dan bisa menjadi bekal untuk teman-teman mengembangkan yayasannya masing-masing gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Bowo tadi ya, insya Allah kita akan jadwalkan Zoom meeting bersama Mas Bowo lagi seperti malam ini, jadi ba'da Isya jam 8 malam. Untuk harinya nanti insya Allah admin akan infokan lagi di grup gitu teman-teman. Nanti silakan untuk bisa ditunggu informasinya. Untuk besok kita ada pertemuan ya, tanggal 14 itu dengan materi mindset fundraising dan juga kalender campaign bersama dengan Mbak Nudi, yaitu manajer dari fundraising Yayasan Al-Fatihah gitu. Silakan nanti teman-teman bisa mengajak teman yayasannya yang dari divisi fundraising atau divisi CS atau sejenisnya, nanti silakan bisa diajak gitu ya teman-teman. Sekian webinar pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Fariha selaku MC pada malam hari ini. Mohon maaf apabila selama membersamai teman-teman semua banyak salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak teman-teman.